Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu yang lalu ya. Kalau minggu yang lalu kita membahas mengenai enzim, nah sekarang kita masuk ke katabolisme. Katabolisme itu merupakan proses penguraian senyawa kompleks ya menjadi senyawa yang sederhana. Contohnya respirasi atau pernapasan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada slide-slide berikut ini. Oke, sekarang kita lihat selengkapnya ya pada slide berikut. Katabolisme. Nah, katabolisme itu merupakan suatu proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, contoh dari katabolisme itu terbagi menjadi dua macam ya, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Apa toh bedanya keduanya itu? Pada respirasi aerob itu merupakan respirasi atau pernapasan yang memerlukan oksigen. Sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama adalah respirasi aerob. Kita lihat reaksinya ya. Mana yang dinamakan senyawa kompleks, mana yang dinamakan senyawa sederhana. Nah, kita lihat. C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6H2O ditambah 6CO2 ditambah 38 ATP. Nah, di sini C6H12O6 itu merupakan glukosa ya, merupakan senyawa kompleks, ditambah O2 yaitu oksigen, kita bernapas itu ya memerlukan oksigen, maka akan diuraikan menjadi H2O yaitu air, CO2 karbon dioksida ya, yaitu hasil pernapasan kita itu, kemudian 38 ATP. Nah, ATP ini yang kita gunakan untuk berbagai macam aktivitas kehidupan. Nah, pada kesempatan ini, tujuan pembelajaran setelah mempelajari mengenai katabolisme, maka yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan proses katabolisme dengan tepat. Yang kedua, siswa bisa menjelaskan tempat berlangsungnya jenis substrat dan hasilnya pada setiap langkah respirasi aerob. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membedakan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Oke, kita lanjut. Supaya kita lebih jelas untuk memahaminya, bahwa respirasi itu adalah berlangsung di mitokondria. Nah, ini ya, ini ada gambar sel hewan, ini ada gambar sel tumbuhan. Di mana sih letaknya mitokondria itu? Kita lihat. Nah, ini. Jadi mitokondria itu ada di bagian sitoplasma ini ya. Juga pada sel tumbuhan juga ada mitokondria. Nah, di sini. Oke, sudah tahu tempat dan letak dari mitokondria pada setiap sel ya. Kita lanjut. Sekarang bagian-bagian mitokondria. Nah, supaya kalian nanti lebih jelas, karena pada setiap tahap katabolisme ya langkah-langkahnya itu berada pada tempat yang berbeda. Kita lihat fungsinya. Mitokondria itu merupakan tempat produksi energi. Yang kedua, respirasi seluler. Ya, jadi terjadi di mitokondria untuk menghasilkan energi yang digunakan oleh sel. Kemudian mitokondria itu memiliki membran ganda. Maksudnya punya membran dalam dan membran luar. Kemudian mitokondria juga memiliki DNA sendiri. Nah, itulah ciri khas ya dari mitokondria. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian mitokondria itu sendiri. Mulai yang paling luar ya, paling luar ini pembungkus ini dinamakan membran luar. Nah, membran luar ya. Kemudian yang kedua ini ada membran dalam.
Nah, membran dalam itu yang ada lekukan-lekukan ini, nama lainnya adalah krista. Nih ya. Kemudian yang berwarna biru ini ada bagian dalam dari membran dalam, namanya matriks. Nah, jadi langkah-langkah dari katabolisme atau respirasi sel yaitu nanti berlangsungnya ada di tempat yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Tahapan-tahapan katabolisme itu meliputi 4 tahap. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang keempat siklus Krebs, yang keempat transport elektron. Nah, jadi ada 4 langkah ya. Nah, untuk mengetahui masing-masing langkah dan prosesnya nanti kita lihat satu per satu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang nomor 1 yaitu glikolisis. Nah, glikolisis itu berasal dari kata gliko dan lisis. Gliko artinya glukosa, lisis artinya pemecahan. Nah, jadi maksudnya glikolisis adalah pemecahan glukosa. Nah, itu ya. Kita lihat sekarang supaya kalian lebih paham mengenai pemahaman dari masing-masing langkah ini. Yang perlu kalian pahami ya, bahwa masing-masing langkah ini akan berlangsung di tempat yang berbeda, kemudian menghasilkan ATP juga yang berbeda, dan juga memerlukan ATP yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat, glikolisis itu berlangsung pada sitoplasma ya, ingat-ingat ya, sitoplasma. Nah, tahap pertama, glukosa yang mempunyai jumlah atom C6 itu akan mengadakan fosforilasi ya, sehingga membentuk glukosa 6-fosfat. Nah, fosfat itu berasal dari ATP ya, kemudian akan terbentuklah ADP. Kemudian glukosa 6-fosfat ini akan mengalami isomerasi, yaitu menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian langkah yang ketiga, fruktosa 6-fosfat akan mengadakan fosforilasi lagi, yaitu membentuk fruktosa 1,6-bifosfat. Nah, ini ya. Nah, jadi pada tahap 1 dan 3 itu pada langkah ini memerlukan energi. Kemudian langkah berikutnya itu langkah keempat. Nah, disinilah terjadi proses pemecahan senyawa glukosa yang berkarbon 6 menjadi 2 senyawa, yaitu 2 asam pirufat ya. Jadi yang pertama ini asam pirufat ya, yang kedua juga asam pirufat juga. Jadi menjadi 2 senyawa asam pirufat. Nah, kemudian masing-masing dari langkah yang kelima ini ya, fosfogliseraldehid itu kemudian mengeluarkan hidrogen ya, hidrogen membentuk NADH, kemudian berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat ya. Nah, kemudian 1,3 bifosfogliserat ini akan mengalami fosforilasi. Nah, sehingga membentuklah 3 fosfogliserat. Nah, kemudian 3 fosfogliserat akan berubah membentuk 2 fosfogliserat ya. Nah, di sini dari 2 fosfogliserat ini akan mengalami hidrolisis ya, sehingga terbentuklah fosfoenol pirufat. Nah, dari fosfoenol pirufat ini kemudian mengalami fosforilasi lagi sehingga terbentuklah asam pirufat ya. Jadi pada glikolisis ini kesimpulannya pada tahap 1 sampai 4 sampai 3 ya, sorry ya, itu terjadi proses memerlukan energi. Kemudian yang keempat ini pemecahan senyawa glukosa menjadi asam pirufat. Kemudian pada langkah yang ke-6 dan ke-9 itu dihasilkanlah energi yang berupa ATP. Itu ya. Jadi kesimpulannya
pada glikolisis itu dihasilkan 2 NADH, kemudian dihasilkan 4 ATP, kemudian pada langkah pertama dan langkah ketiga itu diperlukan 2 ATP. Nah, makanya total yang dihasilkan adalah 2 NADH, kemudian 4 ATP dikurangi 2 ATP ya, yang diperlukan tadi menjadi 2 ATP. Kemudian senyawa antaranya adalah 2 asam pirufat. Oke, kita lanjut. Yang langkah kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini merupakan proses perubahan asam pirufat ya, asam pirufat menjadi asetil KOA. Nah, kita lihat pada proses dekarboksilasi ini terjadi 3 proses, yaitu yang pertama adalah proses oksidasi ya, sehingga menghasilkan NADH. Kemudian yang kedua terjadi proses dekarboksilasi, yaitu terjadinya pelepasan satu karbon ya, sehingga membentuk CO2 dan terbentuklah asetil KOA, yaitu terjadi penggabungan koenzim A dengan asetil sehingga terbentuklah asetil KOA. Itu ya, jadi pada dekarboksilasi oksidatif ini terjadi 3 proses, yaitu terbentuknya 2 NADH, terbentuknya 2 CO2 dan terbentuknya 2 asetil KOA. Nah, ini ya. Kita lanjut. Berikutnya langkah yang ketiga yaitu siklus Krebs. Nah, siklus Krebs kita lanjut. Asetil KOA yang hasil dari dekarboksilasi oksidatif tadi ya, itu akan masuklah ke dalam siklus Krebs. Nah, siklus Krebs itu ini diawali dengan senyawa oksaloasetat, yaitu senyawa yang mempunyai 4 atom karbon. Nah, di sini oksaloasetat kemudian bergabung dengan asetil KOA akan membentuk sitrat. Nah, jadi ya sitrat ya, karena 4 karbon tadi ditambah dengan asetil ya 2 karbon, maka karbonnya berubah menjadi 6. Nah, ini ya menjadi sitrat. Kemudian sitrat akan berubah lagi menjadi isositrat. Nah, isositrat ini lagi akan berubah ya dengan mengalami 2 proses, yaitu terjadi oksidasi ya, sehingga terbentuklah NADH, kemudian terjadilah dekarboksilasi, yaitu terlepasnya senyawa satu atom C sehingga terbentuklah CO2. Kemudian dari isositrat akan berubah menjadi alfa ketoglutarat. Nah, alfa ketoglutarat. Nah, di sini juga akan mengalami perubahan lagi. Jadi, dengan adanya alfa ketoglutarat itu mengalami oksidasi, kemudian mengalami dekarboksilasi, kemudian ada penambahan H2O, maka di sini akan menjadi suksinat ya, asam suksinat. Nah, di sini juga terjadi proses pelepasan senyawa fosfat sehingga terbentuklah ATP ya. Jadi dari ADP diubah menjadi ATP. Nah, kemudian kita lanjut. Suksinat akan berubah menjadi fumarat. Nah, di sini suksinat akan melepaskan 2 hidrogen yang akan diikat oleh FAD sehingga terbentuklah FADH2. Ini ya. Kemudian fumarat akan berubah menjadi malat dengan adanya penambahan H2O. Nah, kemudian malat akan berubah menjadi oksaloasetat kembali dengan cara mengadakan oksidasi. Nah, ini ya. Nah, kemudian oksaloasetat ini akan kembali melakukan fungsinya, yaitu mengadakan pengikatan dengan asetil KOA yang berikutnya. Begitulah seterusnya. Nah, kesimpulannya pada siklus Krebs ini
Siklus Krebs berlangsung pada matriks mitokondria. Kemudian di sini akan dihasilkan berapa ini NADH 1, 2, 3. Ada 3 NADH. Kemudian dikalikan 2 ya, karena dari 2 asetil KOA itu kan akan menghasilkan 6 NADH. Kemudian menghasilkan ATP, kemudian menghasilkan FADH2. Nah, itu ya. Jadi nanti kita simpulkan di bab terakhir ya, di edisi terakhir, kesimpulan dari setiap langkah-langkahnya. Oke, kita lanjut. Nah, langkah yang keempat adalah transfer elektron. Nah, ini berlangsung di krista mitokondria. Ya, diingat-ingat ya, kalau transfer elektron itu berlangsung di kristanya, bukan di matriksnya ya. Krista itu di membran dalam mitokondria. Nah, kita lihat. Glukosa mengalami glikolisis. Nah, glikolisis akan menghasilkan 2 ATP, 2 ATP langsung ya yang bisa digunakan sebagai energi dan menghasilkan 2 NADH. Nah, 2 NADH ini belum bisa digunakan karena masih dalam bentuk senyawa. Kemudian dekarboksilasi oksidatif itu juga menghasilkan 2 NADH. Kemudian siklus Krebs itu menghasilkan 6 NADH, 2 FADH dan 2 ATP langsung. Nah, di sini pada proses transfer elektron itu terjadi pengepakan energi ya, yaitu terjadi perubahan energi ya. Jadi NADH dan FADH itu akan diubah menjadi energi ATP setelah melewati berbagai proses yang ada di dalam membran mitokondria. Nah, ini ya, misalnya kita lihat pada glikolisis itu ada dihasilkan 2 NADH. Nah, setiap 1 NADH itu akan melewati 3 macam protein. Nah, jadi 3 macam protein itu akan masing-masing akan menghasilkan 1 ion hidrogen, sehingga setiap 1 ion hidrogen akan menghasilkan 1 ATP ya. Jadi 1 NADH menghasilkan 3 ATP. Nah, itu ya. Kemudian pada dekarboksilasi oksidatif juga sama ya. Setiap 1 NADH itu akan menghasilkan 3 ATP. Jadi dari 2 ATP itu dikalikan 3 menghasilkan 6 ATP. Kita lanjut. Pada siklus Krebs juga sama ya. Dihasilkan 6 NADH. Nah, 6 NADH kali 3 ya, kali 3 ATP menghasilkan 18 ATP. Kemudian dari siklus Krebs juga dihasilkan 2 FADH. Nah, beda ya, kalau FADH itu ion hidrogennya itu hanya melewati 2 protein saja. Jadi hanya menghasilkan 2 hidrogen ya yang akan membentuk 2 ATP. Jadi 2 FADH dikalikan 2 akan menghasilkan 4 ATP. Oke. Itulah proses pembentukan energi ya yang dihasilkan dari NADH dan FADH pada setiap langkah dari respirasi aerob. Jadi secara kalau dihitung ya, dihitung jumlah energi keseluruhan itu ini yang secara langsung pada glikolisis ada 2, yang secara tidak langsung atau melalui NADH ada 4. Kemudian dekarboksilasi oksidatif hanya menghasilkan NADH saja, sehingga menghasilkan 6 ATP. Kemudian pada siklus Krebs itu terbentuk 6 NADH menjadi 18 ATP, 2 FADH 2 menjadi 4 ATP, dan 2 ATP langsung ya yang bisa digunakan sama dengan 2 ATP. Nah, dari beberapa penjelasan di atas tadi ya, maka kita simpulkan bahwa
Proses respirasi aerob itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Ini tahapannya ya, setiap tahapan. Ini tempat berlangsungnya, ini substrat awalnya ya. Kemudian yang keempat ini hasilnya. Kita lihat. Pada tahapan yang pertama yaitu glikolisis. Itu berlangsung di sitoplasma. Substrat awalnya glukosa, kemudian hasilnya adalah 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Tahapan yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif, berlangsungnya pada matriks mitokondria, kemudian substrat awal adalah 2 asam pirufat, hasil dari dekarboksilasi oksidatif adalah 2 asetil KOA, 2 NADH, dan 2 CO2. Tahapan yang ketiga yaitu siklus Krebs, itu berlangsung pada matriks mitokondria, 2 asetil KOA, kemudian hasilnya 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, 4 CO2. Kemudian pada tahapan transport elektron, yaitu terjadi pada kristal mitokondria. Substrat awalnya adalah NADH dan FADH, kemudian hasilnya adalah ini ya, 34 itu perubahan dari ini, dari NADH dan FADH, kemudian ditambah air yaitu H2O. Nah ini, jadi itulah kesimpulan proses dari respirasi aerob ya. Kita lihat lagi. Nah sekarang kita lihat total energi respirasi aerob. Nah kita total semuanya, baik yang langsung yang berbentuk ATP ataupun yang berbentuk NADH ataupun FADH. Kita lihat pada glikolisis itu terbentuk 2 NADH2 sama dengan 6 ATP, 2 ATP langsung ya tetap aja 2 ATP. Kemudian pada dekarboksilasi oksidatif itu terbentuk 2 NADH2 sama dengan 6 ATP. Kemudian pada siklus Krebs itu terbentuk 6 NADH2 sama dengan 18 ATP, 2 FADH2 sama dengan 4 ATP, 2 ATP yang langsung ya sama 2 ATP, totalnya adalah 38 ATP. Nah itu ya, itulah total yang dihasilkan pada proses respirasi aerob. Nah itu ya. Nah kadang-kadang itu ada yang ada yang mengatakan bahwa setiap satu molekul glukosa itu ada yang menyatakan dihasilkan 36 sampai 38 ATP. Nah, dua-duanya benar ya. Untuk yang 36 ATP itu biasanya berlangsung pada sel eukariotik ya, karena yang 2 ATP itu digunakan pada proses glikolisis pada sitoplasma. Sedangkan yang 38 ATP itu biasanya terjadi pada sel prokariotik karena pada sel prokariotik itu tidak melewati membran sehingga tidak memerlukan sejumlah 2 ATP seperti pada respirasi eukariotik. Nah, itu ya. Itulah sepintas sekilas dari penjelasan mengenai respirasi aerob. Nah ini sedikit kita lihat. Yang kedua, yang B, yaitu respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob itu adalah respirasi atau pernapasan yang tidak memerlukan oksigen. Nah ini ada 2 macam ya, yaitu kalau pada hewan itu contohnya pada fermentasi asam laktat. Kalau pada tumbuhan itu fermentasi alkohol. Nah ini kita lihat reaksinya. Pada fermentasi asam laktat itu yaitu C6H12O6 ya, glukosa ya, itu akan diubah menjadi 2CH3 CHOH COOH ditambah 2 ATP. Nah ini ya asam laktat ya. Kemudian yang dihasilkan cuma 2 ATP saja. Kemudian pada fermentasi alkohol itu adalah C6H12O6 itu akan dihasilkan 2C2H5OH ditambah 2CO2 ditambah 2 ATP. Nah ini itu ya bedanya ya, jadi ada 2 macam respirasi anaerob yaitu
fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol ya. Itu contoh dari masing-masing untuk hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang kita lihat supaya kalian lebih jelas ya bedanya di mana toh antara kedua fermentasi itu. Kita lihat. Ini glukosa mengalami glikolisis. Nah, di sini akan menghasilkan 2 ATP. Nah, sini ya 2 ATP. Kemudian menghasilkan 2 asam pirufat. Kemudian bedanya di sini. Kalau pada fermentasi asam laktat ya, itu ini terjadi pengubahan NADH menjadi NAD+. Nah, di sini akan terbentuklah dari asam pirufat berubah menjadi asam laktat ya. C-nya tetap 3. Jadi atom C-nya tetap 3. Sedangkan pada perubahan fermentasi alkohol, yaitu asam pirufat itu akan mengalami dekarboksilasi. Jadi yang tadinya jumlah atom C3 karena mengalami pelepasan 1 C, maka akan menghasilkan 2 asetildehid atau senyawa 2 karbon. Nah, di sini akan diperlukan hidrogen ya, sehingga ini NADH ini yang berasal dari glikolisis tadi akan diperlukan sehingga terbentuklah NAD+. Nah, di sini 2 asetaldehid akan berubah menjadi 2 etil etanol ya atau alkohol. Nah, ini itulah bedanya antara fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Kita lihat. Nah, ini ya perbedaannya ya. Respirasi atau fermentasi asam laktat, yang ini fermentasi alkohol. Substratnya sama-sama glukosa ya. Substrat itu sama-sama glukosa. Kemudian hasilnya untuk fermentasi asam laktat yaitu 2 asam laktat dan 2 ATP. Sedangkan hasil dari fermentasi alkohol adalah 2 etanol, 2 ATP dan 2 CO2. Ya. Kemudian tempat berlangsungnya. Kalau fermentasi asam laktat itu tempat berlangsungnya pada sel hewan. Sedangkan pada fermentasi alkohol tempat berlangsungnya adalah bakteri atau pada ragi. Nah, itu ya. Nah, itulah perbedaannya antara kedua macam fermentasi itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, dari hasil penjelasan antara respirasi aerob dan anaerob di atas tadi, baiklah kita ambil kesimpulannya. Yang pertama, respirasi aerob membutuhkan oksigen. Respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Perbedaan yang kedua, tempat reaksi terjadi pada sitoplasma dan mitokondria, itu pada aerob ya. Kemudian pada respirasi anaerob itu tempat reaksi terjadi pada sitoplasma. Nah, yang ketiga, respirasi aerob memecah glukosa secara sempurna menjadi CO2 dan H2O. Sedangkan respirasi anaerob tidak memecah secara sempurna. Ya, tidak sempurna menjadi CO2 dan H2O. Yang keempat, perbedaannya, respirasi aerob menghasilkan 38 ATP, kalau anaerob menghasilkan 2 ATP. Perbedaan yang berikutnya, pada respirasi aerob, hidrogen yang dibebaskan bergabung dengan O2 membentuk H2O. Sedangkan anaerob, hidrogen yang dibebaskan bergabung dengan produk antara, yaitu asam pirufat atau asetaldehid membentuk asam laktat dan etanol. Kemudian perbedaan berikutnya yaitu pada respirasi aerob keberlanjutan tanpa batas, sedangkan kalau aerob itu jangka pendek. Nah, itu ya. Kita lihat perbedaan selanjutnya, yaitu kita lihat reaksinya ya. Pada reaksi aerob itu reaksinya berikut. C6H12O6 ditambah 6O2 oksigen ya, menghasilkan 6H2O ditambah 6CO2 ditambah 38 ATP. Nah, di sini C6H12O6 itu glukosa,
Kemudian O2 itu oksigen yang kita bernapas ini ya, kita menghirup udara. Kemudian H2O itu berupa air, yaitu yang kita keluarkan berupa keringat ataupun uap air yang berada pada hasil pernapasan kita. Kemudian CO2. Nah, CO2 juga kita keluarkan melalui pernapasan kita ya. Kemudian 38 ATP itu kita gunakan untuk berbagai macam aktivitas tubuh. Nah, kemudian kalau pada respirasi aerob reaksinya seperti berikut. C6H12O6 itu juga sama glukosa ya, sama. Nah, ini pada ini fermentasi asam laktat ya, itu menghasilkan 2CH3CHOH COOH ditambah 2 ATP. Kemudian pada C6 pada alkohol ya, fermentasi alkohol, C6 ditambah C6H12O6 menghasilkan 2 C2H5OH ditambah 2 CO2 ditambah 2 ATP. Nah, jadi kesimpulannya pada respirasi anaerob ini hanya menghasilkan 2 ATP. Jadi masing-masing 1 molekul glukosa itu hanya menghasilkan 2 ATP. Nah, kenapa kok hanya menghasilkan 2 ATP? Karena sebagian energi masih banyak tersimpan di dalam senyawa antara, yaitu pada asam laktat dan pada alkohol. Itu ya anak-anak sekalian, supaya kalian bisa lebih paham. Silahkan kalian baca-baca, pelajari di buku atau di Google ya, supaya bisa lebih jelas lagi. Nah, mudah-mudahan yang Ibu jelaskan hari ini bisa sedikit memberi penjelasan kepada kalian. Dan sebelum Ibu akhiri, untuk minggu depan silakan kalian pelajari anabolisme ya. Oke, Ibu akhiri sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.